Dengan semakin marak dan juga beragamnya laptop gaming, maka mau nggak mau semua produsen laptop tuh harus lebih kreatif lagi lah untuk menciptakan sebuah inovasi yang bisa melampaui para pesaingnya dan juga bisa bahkan membuat kagum para penggunanya. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, Asus kembali menghadirkan laptop gaming dari seri ROG Zephyrus yang membawa pembaharuan di beragam sisi. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah laptop yang bisa dibilang masih fresh from the oven, besutan dari jagoan laptop gaming, yaitu Republic of Gamers. Dan kali ini ROG menghadirkan seri terbarunya, yaitu ROG Zephyrus M16 GU603ZM tahun 2022. Spesifikasi laptop gaming teranyar ini tuh adalah sebagai berikut. Prosesor Intel generasi ke-12, yaitu Intel Core i7 12700H, RAM 16GB DDR5 Dual Channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan shared memory sebesar 1 GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop dengan dedicated memory sebesar 6 GB, layar ROG Nebula Display Panel 16 inch 8 bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dengan refresh rate sebesar 165 Hz. Bicara soal desain, untuk laptop ROG Zephyrus M16 ini tuh yang Pichel review sekarang itu tuh kayaknya nggak akan terlalu banyak pun berbeda lah gitu dengan laptopnya yang Pichel udah pernah review sebelumnya, yaitu ROG Zephyrus M16 GU603H. Setup bodinya ini juga masih relatif sama, di mana ini boxy shape dengan sudut-sudut yang dibuat tegas, dan juga masih dengan style kalemnya yang nggak ada tampang-tampang kayak gamingnya ya. Secara dimensi pun laptop ini tuh hadir dengan ukuran 35,5 x 24,3 cm dengan ketebalan sekitar 2 cm dan berat 2 kg. Dimensinya biasa aja sepertinya, tapi jangan lupa teman-teman bahwa laptop ini adalah laptop 16 inci dengan casing ukuran 15 inci. Jadi secara visual kayak nggak terlalu lebar, tapi ini layarnya lebar gitu. Secara visual sih seperti yang udah Pichel bilang barusan, bahwa desainnya ini tuh tergolong kalem banget. Color theme yang digunakan juga cenderung netral dengan hanya mempergunakan akan kombinasi warna hitam dan juga warna abu-abu gelap dengan coating matte finish yang memang menutupi akan seluruh permukaan bodi dari laptop ini. Pada bagian display panelnya pun juga laptop gaming ini tetap mempergunakan akan aksen dot matrix yang dinamakan Asus sebagai prismatic shine. Yang ini dimana tersusun rapi secara diagonal dan jika terkena cahaya akan memantulkan cahaya warna-warni gitu. Identitas gamingnya bisa kita temukan sebenarnya pada panel metal kecil bertuliskan Republic of Gamers Established 2006 beserta dengan logo ROG. Panel kecil ini juga disematkan pada display panelnya di sisi kiri bawah. Next ke bagian dalam, visualisasi yang ditampilkan juga more or less nggak jauh berbeda dengan bagian luarnya. Bagian dalamnya ini juga hanya terdiri dari satu warna saja, yaitu hitam ataupun sebenarnya kecenderung ke agak abu-abu gelap gitu. Dan coating yang digunakan juga menggunakan soft touch coating yang dimana itu tuh digadang-gadang bisa meminimalisir akan noda-noda sidik jari. Tapi pas Pichel tes sih kayaknya sama-sama aja sih ya. Kalau tangan kita agak berminyak dikit, tetap aja bikin jorok bodi laptopnya. Dan secara build quality pun meski material bodi laptop ini terbuat dari bahan yang mostly plastik, tapi secara struktur Pichel bisa bilang kalau laptop ini lumayan kokoh. Cuma memang di beberapa bagian berpenampang lebar seperti kayak display cover ataupun area keyboard dan palm rest-nya, flex masih bisa kita temukan. Ya, namanya juga plastik kan ya. Tapi kalau memang dibikin dari bahan aluminium, kayaknya laptop ini bakal agak lebih strong gitu. Kayak Volvo versi laptop. Lanjut ke bagian bawahnya, pada bagian ini hanya terdapat 2 buah pad karet panjang yang berfungsi sebagai kaki pada laptop ini. Dan juga terdapat grill ventilasi yang terdapat tepat di atas dari kipas-kipas pendingin pada laptop ini. Dan terakhir urusan desain yaitu I/O port yang terletak di sisi kiri dan kanan dari laptop. Mulai dari sisi kiri kita bisa temukan satu charging port, satu port full HDMI 2.0B, satu port RJ45 Ethernet, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, satu port Thunderbolt 4, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support DisplayPort 1.4 dan juga Power Delivery 3.0, dan satu port combo audio 3,5 mm. Sedangkan di sisi kanan hanya terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 2 dan satu slot micro SD card reader. Terlihat sedikit ya teman-teman, tapi seperti yang sudah teman-teman saksikan barusan, bahwa port-port yang disematkan ini tuh tergolong sudah menggunakan teknologi-teknologi terkini sih. Menurut Pichel sudah oke. Tapi ya itu hanya dari segi desain-desain doang ya. Walaupun ada masukan contohnya kayak jangan micro SD card, ya SD card reader yang biasa lah gitu.
laptop yang Pical bahas kali ini tuh nanti memiliki peningkatan yang seabrek yang memang nggak dimiliki oleh laptop-laptop lain. Jadi tetap stay tune. Urusan layar, nampaknya Asus melalui laptop gaming ROG Zephyrus ini tuh makin lama makin serius untuk menghadirkan akan visual gaming yang experience-nya yang sanggup memukau para user laptopnya. Terbukti dengan adanya inovasi panel layar terbaru dari Asus yang mereka namakan sebagai ROG Nebula Display. Kenapa namanya kayak jurus-jurus anime gitu ya? Tapi teman-teman sabar dulu. Karena kalau menurut situs resmi dari Asus ROG, Nebula sendiri itu adalah sebuah bentuk inovasi yang juga merupakan standar baru untuk layar laptop gaming untuk seri ROG. Semua layar bertipe Nebula tuh memiliki akan refresh rate hingga 240 Hz, response time di bawah 3 millisecond, sudah mendukung akan MUX switch, brightness level di atas 500 nits, kontras rasio 1200 berbanding 1, 100% DCI-P3, Phantom validated, dan juga sudah memiliki sertifikasi dari TUF Rainland. Demikian juga dengan laptop gaming ini. Laptop ini sendiri sudah mempergunakan layar dengan ROG Nebula Panel, di mana ini adalah matte finish berukuran 16 inci, yang dimana ini memiliki aspek rasio 16 berbanding 10 dengan resolusi WQXGA atau 2560 x 1600 dan refresh rate 165 Hz. Panel ini sendiri diproduksi oleh brand BOE dengan kode BOE 0A0B atau NE160QDM NY3 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 100% sRGB, dan 88% Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 500 nits, dan kontras rasio hingga 1200 berbanding 1, yang juga sudah dilengkapi dengan sederet sertifikasi seperti Pantone Validated, dan juga TUF Rainland dan Adaptive Sync teknologi, di mana dia bisa menghasilkan akan response time hingga 3 millisecond, dan juga minim akan screen tearing. Pical tadi sempat mention ya, kalau layar laptop ini tuh berukuran 16 inci. Tapi secara visualisasi, laptop ini tuh nggak ada bedanya sebenarnya dengan laptop model 15 inci gitu. Hal ini terjadi berkat bezel layarnya yang dibuat setipis mungkin. Ya, kali ini beneran tipis bezelnya, di mana ini memiliki ukuran 0,4 cm di sisi kanan dan kiri, 1 cm di sisi atas, dan 0,9 cm di sisi bawah. Sehingga secara screen to body ratio, laptop ini memiliki rasio sebesar 94%. Dan layar ini juga ditopang dengan engsel di sisi kiri dan kanan yang ditutupi oleh cover di bagian tengah, di mana ini sudah support bukan layar hingga 180 derajat. Dan pada saat terbuka, engselnya ini akan mengangkat bodi laptopnya sebanyak 3 derajat untuk memudahkan sirkulasi udara kepada bagian pendinginan dan juga jalur-jalur audio yang lebih baik. Jadi kayak fitur ergolift gitu. Dan entah ini gimmick atau apa atau buat lucu-lucuan, karena pada aplikasi Armoury Crate di laptop ini, ada fitur yang dinamakan sebagai Aura Wallpaper. Fitur ini tuh kayak live wallpaper gitu, tapi bedanya wallpaper di desktop ini tuh ya, ini tuh akan berubah secara warna mengikuti akan pola Aura Sync yang sudah kita tetapkan pada aplikasi Armoury Crate. Kayak gitu tuh, gokil. Awalnya Pical iseng aja ngaktifin fitur kayak gini. Kayaknya asik aja gitu ngeliat wallpapernya sama kayak keyboardnya bisa ganti warna bareng. Apalagi kalau RGB di keyboardnya kita matiin, jadi kayak kita punya live wallpaper gitu tanpa perlu install aplikasi macam-macam. Lucu juga sih ini. Tapi kalau lampunya ini mati gitu ya, misalnya kayak ada idle time-nya, maka live wallpapernya juga ikutan mati. Sayang. Kemudian di bagian input device, di laptop ini sendiri tuh hanya memiliki 2 input device standar. Seperti laptop-laptop yang pada umumnya, yaitu keyboard dan juga touchpad. Pertama untuk keyboard. Laptop ini sendiri mempergunakan keyboard chiclet yang memiliki ukuran 1,5 cm berwarna hitam yang sama dengan bodi sekitar keyboardnya. Secara feeling mengetik pun juga keyboard ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan keyboard-keyboard pada umumnya karena memiliki travel distance sebesar 2 mm yang juga punya durabilitas hingga 20 juta kali pemakaian. Dan ya nggak lupa juga keyboardnya sudah dilengkapi dengan backlight RGB per key yang sudah support akan RGB Aura Sync. Dan untuk pengaturan RGB-nya nanti kita bisa mempergunakan tombol FN F4 yang akan cycle dari template yang sudah ditawarkan. Dan kalau membuat kita pengaturan yang lain, ada juga tombol FN F2 ataupun FN F3 untuk merubah tingkat kecerahannya sebanyak 3 step. Tapi kalau teman-teman butuh custom setting yang jauh lebih lengkap, Pical sarankan langsung gunakan aja aplikasi Armoury Crate yang ada bawaan dalam laptop ini. Sementara untuk aktivitas mengetiknya, Pical bisa bilang feedback-nya tergolong oke dengan suara yang nggak terlalu ribut sama sekali. Responsnya pun enak kalau kita pergunakan untuk mengetik ataupun kita pakai buat kerja harian, apalagi kalau kita pakai buat gaming. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari keyboard ROG Zephyrus M16 GU603ZM. Check this out.
Kedua untuk touchpad, di mana pada laptop gaming ini touchpad-nya terbuat dari lapisan kaca dan secara ukuran diperbesar hingga 20% dari ukuran touchpad pada laptop-laptop ROG Zephyrus di edisi sebelumnya. Sehingga ukuran touchpad-nya ini tuh menjadi 12,9 dikali 8,3 cm dan posisinya juga dibuat agak sedikit menjorok ke bagian kiri. Yang katanya posisi touchpad ini memudahkan kita saat gaming session buat teman-teman yang tidak mempergunakan mouse saat bermain. Ada ya yang main nggak pakai mouse dan malah pakai touchpad. Ya, Pichel tahu kalau buat kita yang nggak bermain pakai touchpad, ya, maka teman-teman bisa matiin touchpadnya mempergunakan tombol Fn F10. Sayangnya tidak ada fitur khusus pada touchpadnya ini, jadi touchpadnya ya begitu aja fungsinya. Dan untungnya meskipun touchpadnya ini tuh cukup kliki, suara yang dihasilkannya ini tergolong senyap banget dan nggak terlalu mengganggu lah saat sesi kita pakai touchpadnya. Dan buat yang penasaran, berikut ini contoh suara feedback dari touchpad ROG Zephyrus M16 GU603ZM. Check this out. Fitur security seperti fingerprint sensor juga absen pada laptop gaming ini. Jadinya kalau menurut Pichel sih laptop ini agak kurang secure karena tidak ada fingerprint. Tapi tenang aja, ada fitur security yang lain. Tapi nanti kita bahasnya ya. Selanjutnya pada bagian internal, laptop gaming ini sendiri tuh mempergunakan prosesor dengan generasi yang sama dengan ROG Strix Car 15 yang beberapa hari yang lalu sudah pernah Pichel rilis, yaitu Intel Core i7 12700H prosesor dengan codename Alder Lake yang memiliki arsitektur terbaru dari Intel, yaitu Intel 7 atau dulunya dinamakan sebagai Enhanced Superfin. Dan pada prosesor ini juga sudah menggunakan akan dua jenis inti, yaitu Performance Core dengan setting 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual, dan Efficient Core dengan setting 8 inti fisik dan tanpa inti virtual. Jadi total keseluruhan inti pada prosesor ini tuh adalah 20 inti. Base frekuensi prosesornya juga sendiri adalah 2,7 GHz dengan turbo frekuensi hingga ke 4,7 GHz dengan TDP sebesar 45 Watt. Dan seperti umumnya pada laptop ROG Zephyrus M16 ini tuh juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Armoury Crate yang plus dengan beberapa preset performance, yang dimana ini berfungsi lah untuk menggenjot performa laptop ini hingga ke batas maksimumnya. Dan seperti biasa, untuk kita menguji akan performa laptop ini, maka kita akan jalankan serangkaian benchmark, di mana kita mempergunakan setting turbo pada Armoury Crate dan tetap mencolokkan pada adaptor listrik agar maksimum kinerjanya. Dan untuk sistem operasinya juga laptop ini sudah dilengkapi dengan Windows 11 dengan build code 22000.593 secara bawaan. Dan pertama untuk pengujiannya dengan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian ini menghasilkan skor 18.213 poin untuk CPU multicore dan 1.428 poin untuk CPU single core. Sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 12,75 kali. Selanjutnya untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini memberikan skor rata-rata 7.184 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 2 menit 41 detik untuk CPU test dan 27 detik untuk GPU test. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.934 untuk Essential, 10.517 untuk Productivity, dan 11.350 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 7.835 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, ROG Zephyrus M16 ini tuh dilengkapi dengan integrated GPU dari Intel, yaitu Intel Iris Xe Graphics yang memiliki 96 execution unit, di mana ini memiliki sharing memory default sebesar 1 GB, dan ada juga GPU kedua, yaitu discrete GPU dari NVIDIA, yaitu NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop, dengan dedicated memori sebesar 6 GB GDDR6 dan TGP 100W,
yang bisa di dynamic boost hingga 120 watt. Dan juga masih sama dengan ROG Strix Scar 15 yang kemarin, di mana sektor grafis pada laptop gaming ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang dinamakan MUX Switch, yang bisa mengatur pemakaian antara discrete dan juga integrated GPU-nya. Pengaturannya bisa kita setting via aplikasi Armoury Crate juga, yaitu mode discrete GPU dan juga MS Hybrid Mode. Dan kita coba tes GPU-nya dengan 3D Mark Times Pi, pertama dengan integrated GPU, dan hasilnya adalah 1559 untuk grafik dan 11.953 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 1.792 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya adalah 8.508 untuk grafik dan 11.239 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 8.829 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Dan berhubung laptop ini adalah laptop gaming ya dengan spek yang gahar, jadi kita set deh semua game ke rata kanan ataupun settingan paling tertinggi dengan tetap mengaktifkan akan Armoury Crate di setting turbo. Jadi kita bisa lihat nih bagaimana performa maksimal dari CPU dan juga GPU pada laptop ini. Yang pertama GTA 5 dengan native resolution atau 2560 x 1600 dan setting very high. Average frame rate adalah 126,3 dengan maksimum 159,3 dan minimum 100,8 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 214,5 dengan maksimum 313,3 dan minimum 116,3. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 118,9 dengan maksimum 120,5 dan minimum 107,7 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 179,6 dengan maksimum 265,1 dan minimum 1,7 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 82,9 dengan maksimum 83,1 dan minimum 82,7 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 167,3 dengan maksimum 184,9 dan minimum 5,9 fps. Dan yang terakhir Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 59,8 dengan maksimum 61,7 dan minimum 1,9 fps. Selanjutnya Pichal jalankan tes rendering mempergunakan Adobe Premiere yaitu Pichal Premiere Benchmark dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset High Quality 4K dalam waktu 5 menit 12 detik. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Di bagian storage, laptop ini tuh mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB dari Micron. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa kita mempergunakan Crystal Disk Mark. Dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 6,5 GB per second untuk membaca data, dan 4,9 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 74,6 MB per second untuk membaca data, dan 260,8 MB per second untuk menulis data. Di sektor pendinginan, laptop gaming ini sendiri tuh dilengkapi dengan Asus Intelligent Cooling System atau AICS yang terdiri dari 2 buah kipas Arcflow dengan 84 bilang dengan heat pipe yang langsung mengarah pada chip CPU dan juga GPU-nya. Dan sebagai media transfernya, ini juga sudah menggunakan akan Thermal Grizzly Liquid Metal Thermal Compound untuk memaksimalkan akan transfer panasnya. Dan saat kita uji kemampuan cooling di kondisi idle dan juga dalam ruangan ber-AC, di suhu ruangan sekitar 22 derajat Celcius, dan juga kita pakai setting Windows nih di aplikasi Armoury Crate, maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini tuh berada di angka 1% dengan frekuensi yang berada di 399 MHz hingga ke 1 GHz yang sesekali spike ke 3,6 GHz. Untuk daya yang dipergunakan juga berada di rata-rata 6,26 watt dan suhu di rata-rata 50 derajat Celcius. Selanjutnya, saat kita stress test dengan Radeon 4, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 4,1 GHz dan peak powernya menyentuh hingga ke 90,2 watt dan suhu inti hingga ke 97 derajat Celcius. Peak performance-nya hanya bisa bertahan kurang dari 2 menit saja dan kemudian dayanya langsung drop ke 61,4 watt dan suhu di rata-rata 90 derajat Celcius.
Sedangkan untuk frekuensinya masih naik turun dari 1,1 hingga ke 2,8 GHz. Selanjutnya, untuk temperatur bodi laptopnya masih dalam kondisi stress test, maka titik terpanas ini terletak pada bagian engsel layar yang merupakan bagian dari exhaust kipas pendinginnya. Pada titik ini itu bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius. Sementara pada area keyboard dan juga palm rest-nya ini relatif lebih dingin dengan suhu berkisar antara 30 hingga 55 derajat Celcius. Sedangkan bagian bawah laptopnya panasnya ini terpusat di tengah-tengah di posisi chip CPU dan juga GPU-nya. Pada area ini suhu panas bisa mencapai hingga 65,8 derajat Celcius. Sementara pada area sekitarnya masih cenderung hangat yaitu suhu berkisar di antara 30 hingga 50 derajat Celcius. Jadi kalau secara kinerja, Pichel bisa bilang laptop ini nggak akan mengecewakan. Udah paket komplit banget buat dijadiin partner gaming teman-teman sekalian. Ditambah lagi dengan adanya teknologi prosesor dan juga GPU terbarunya, bikin laptop ini sanggup menghadapi berbagai skenario ataupun aplikasi kekinian yang rata-rata membutuhkan spek komputasi yang mumpuni. Tapi nggak bisa dipungkiri, panasnya itu loh. Jadi jelas sih jangan dipangku sih laptop ini. Urusan audio, laptop ini sendiri memiliki 4 buah speaker dengan konfigurasi 2 speaker yang berada di bagian bawah laptop dan 2 buah tweeter di bagian atas dari keyboardnya. Semua audionya ini tuh mendapatkan akan tuning dari Dolby Atmos, jadi udah pasti nih suara yang dihasilkan jadi lebih imersif. Kita nggak perlu pakai speaker eksternal, udah cukup lah ini pakai internalnya. Output suara dari speakernya ini lumayan jernih dan juga kenceng, karena waktu kita tes suaranya di full maksimal, speakernya ini tuh dapat menghasilkan suara rata-rata di 87,4 desibel dan maksimum hingga ke 95 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari speaker ROG Zephyrus M16 GU603ZM. Kemudian untuk webcam, untungnya ini tuh nggak mendapatkan perlakuan sama kayak di Strix Car 15 kemarin. Karena laptop gaming ini juga sudah dilengkapi dengan webcam yang memiliki resolusi 0,9 megapiksel dan dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 pixel. Saat digunakan akan ada LED indikator berwarna putih di sisi kanan dari webcam. Dan tangkapan gambar webcamnya ini sih Pichel bisa bilang tergolong normal dengan color balance yang oke namun dengan noise yang masih terlihat jelas. Dan kamera laptop ini juga sudah dilengkapi dengan infrared sensor yang sudah kombinasi dengan Windows Hello Face. Jadi seperti yang sudah Pichel sebut tadi, walaupun agak kecewa karena nggak ada fingerprint sensor, tapi paling nggak sudah ada lah fitur face recognition dari Windows Hello-nya. Sehingga menjadi pengaman tambahan yang cukup oke. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam ROG Zephyrus M16 GU603ZM. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop ROG Zephyrus M16 GU603ZM tahun 2022. Ini dalam resolusi 720p 30 fps. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya sendiri nih ya, ini tingkat ketajamannya ya nggak terlalu tajam, ya walaupun memang ada berasa noise-noise di sini, tapi secara color balance cukup oke, muka Pichel bisa nggak terlalu putih-putih gimana, dan untuk suara pun ada 2 mikrofon nih di bagian kiri dan kanan dari kameranya. Oke, semoga suaranya juga bagus. Oke, paling itu aja, thank you. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, laptop ROG Zephyrus ini sendiri tuh juga sudah memiliki Wi-Fi chip dari Intel, dengan kode Intel Wi-Fi 6E AX211 yang support 802.11ax dan Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Dan kalau masih teman-teman belum puas karena ini masih pakai Wi-Fi gitu ya, nggak usah khawatir karena sudah ada koneksi LAN mempergunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8125 Gaming yang sudah support transfer rate hingga 2,5 gigabit per second. Mantap! Untuk baterai, laptop ini dilengkapi dengan baterai lithium polymer dengan kode C41N2013/1 yang memiliki kapasitas 90.000 mAh.
Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office dan juga setting Windows pada aplikasi Armoury Crate, maka laptop ini dapat bertahan selama 3 jam 9 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness dan performance mode gitu ya, maka laptop ini tuh hanya dapat bertahan selama 1 jam 4 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, laptop gaming ini sendiri memiliki 2 jenis charging pada paket penjualannya. Yang pertama mempergunakan port charging standar, dan yang kedua mempergunakan akan port Thunderbolt 4-nya. Tes charging pada yang pertama, Pical pakai charger bawaannya, yaitu dengan daya 20 volt 12 ampere, dengan total daya 240 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 1% hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 55 menit dalam kondisi laptop tidak digunakan. Lalu kemudian kedua, Pical juga tes mempergunakan charging melalui port Thunderbolt 4-nya dengan mempergunakan adaptor bawaannya yaitu charger berkapasitas maksimum 65 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 2% hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 59 menit dalam kondisi laptop juga sedang tidak digunakan. Saat pengisian nanti indikator charging di bagian atas keyboardnya itu akan menyala ya. Namun secara waktu, teman-teman bisa lihat kalau saat tidak digunakan, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara kedua chargernya. Terakhir untuk kemampuan upgrade, di mana laptop gaming ini tuh masih memberikan ya cukup banyak opsi lah untuk upgrade. Baik di sisi storage ataupun di sisi memorinya. Untuk memori saat ini sudah ada total RAM 16GB DDR5 dengan konfigurasi 2x8GB. Tapi sayangnya laptop gaming ini hanya menyediakan satu slot RAM saja yang saat ini sudah terisi satu keping RAM DDR5 dengan kapasitas 8GB. Jadi opsi upgrade-nya kita hanya dengan mengganti modul yang sudah ada. Contohnya kalau kita ganti 16GB jadi 16 tambah 8, 24GB. Agak aneh. Kemudian untuk storage, terdapat 2 slot M2 NVMe yang salah satunya ini sudah ada satu keping M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang yang memiliki kapasitas 1 TB. Opsi upgrade kita bisa menambah NVMe di satu slot kosongnya atau kita bisa mengganti dengan yang ada dengan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Cuma kalau mau manfaatin akan high speed-nya, pastiin M2 NVMe kita sudah mendapatkan generasi yang keempat biar speed-nya tuh lebih maksimum. Ya, PCIe 4 tuh speed-nya jadi jauh lebih mantap. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut dapet pribadi Pical, laptop ROG Zephyrus M16 GU603ZM ini yang tahun 2022 adalah paket lengkap banget buat kita yang suka ngegame. Bukan hanya buat para teman-teman atlet e-sport, tapi juga buat teman-teman yang bergerak di bidang digital imaging dan juga desain grafis. Alasan pertama jelas, karena inovasi panel layar yang dihadirkan pada laptop gaming ini sudah sangat cocok banget buat bidang-bidang yang Pical sebutkan tadi. Dan kemudian yang kedua, kombinasi antara prosesor Intel Core i7-12700H dan juga GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop adalah kombinasi yang mumpuni untuk teman-teman konten kreator yang membutuhkan akan laptop dengan dapur pacu yang kencang, tapi masih tergolong affordable alias terjangkau. Jadi intinya, laptop gaming ini adalah one gadget for all alias laptop serba bisa. Tapi lagi-lagi, opsi upgrade menjadikan hal yang cukup diperhitungkan lah, terlebih di sisi memori. Buat teman-teman yang mungkin merasa RAM 16GB kurang, tapi masih butuh fitur dual channel-nya, kayaknya laptop ini tuh agak gimana ya, kayak ada catatan negatif lah di situ. Dan untuk harganya sendiri, versi yang Pical review saat ini tuh baru aja launching pada tanggal 12 April 2022. Jadi pas saat Pical membuat video ini tuh harga resminya masih belum Pical dapatkan. Tapi pada saat teman-teman nanti nonton video review ini, pasti kita sudah ada taruh harganya di kolom description. Jadi nanti Pical akan update di bagian deskripsi ya. Sementara untuk ROG Zephyrus M16 GU603ZM ini dengan prosesor generasi ke-11, dibanderolnya dengan harga mulai dari 30 jutaan di toko-toko online maupun toko-toko offline. Jadi more or less harganya ya mungkin agak sedikit lebih di atas itu. Dan kalau buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu picalmediagroup.com. Plus teman-teman sekalian, Pical mengingetin buat kalian yang mungkin suka game, bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pical yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Mantap kali, mantap kali. Wallpapernya ini loh yang saya bikin kagum sama webcam. Nice. Webcam harus ada zaman now.